Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya nih? Semoga adik-adik yang ada di rumah keadaannya baik-baik ya, sehat-sehat ya. Kalau ada adik-adik yang sedang sakit, Kak Grace berdoa supaya adik-adik cepat sembuh ya. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama melakukan Sunday Devotion. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik sudah siap belum? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Kita mau berdoa dulu. Yuk ikutin kakak ya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama memuji Tuhan dan kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa sungguh-sungguh mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, karena kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, kita pun juga belajar untuk mengasihi orang-orang lain di sekitar kita sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, yuk kita mau bersama-sama mengatakan, menyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Wah adik-adik, senang sekali ya kalau di dalam keluarganya Tuhan kita ini bisa saling mengasihi. Kita bisa mengasihi papa, mama, kakak, adik, atau bahkan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain. Wow, senang sekali ya ketika Tuhan memberikan keluarga buat kita, teman-teman buat kita. Adik-adik, pernah nggak adik-adik menghargai apa yang Tuhan berikan? Yaitu kehadiran papa mama, kakak adik, teman-teman, atau bahkan saudara-saudara kita yang lain. Pernah nggak adik-adik bersyukur tentang hal itu? Nah hari ini adik-adik kita mau belajar firman Tuhan. Ada keluarga yang tidak saling mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Kira-kira bagaimana ya ceritanya? Kita mau dengar firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi bersama-sama. Kita mau sama-sama mengatakan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan membuatku bertumbuh, berbuah, menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan, kita mau baca firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya, Kak Grace mau ajak kita berdoa lagi ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, masih ingat gak kisah yang kita dengar minggu lalu? Kisah tentang siapa ya? Masih ada yang ingat? Tentang siapa yang kita dengar cerita minggu lalu? Ya benar, Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah saudara kembar lagi. Tetapi adik-adik masih ingat gak apa yang membuat mereka berdua unik? Ya betul, Esau memiliki kulit bulu yang lebih berbulu, sedangkan Yakub adalah seorang anak yang lebih mulus kulitnya. Tetapi lebih daripada itu, Esau dan juga Yakub mereka punya keunikannya masing-masing. Seperti kamu dengan saudaramu, kamu punya keunikan kamu sendiri dan saudaramu yang lain, kakak atau adikmu juga punya keunikannya masing-masing. Semua orang spesial di hadapan Tuhan. Tapi tunggu dulu. Kira-kira apa yang terjadi ya dengan cerita Esau dan Yakub minggu ini? Kita mau sama-sama lagi yuk baca dan dengar sama-sama ceritanya Esau dan Yakub. Kak Grace mau ajak kita membuka dari Kejadian pasal yang ke-27. Kita buka Alkitab kita ya. Adik-adik punya Alkitab nggak di rumah? Yuk kita buka Alkitab kita dari Kejadian 27. Kita mau bersama-sama melihat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40 adalah ceritanya tentang Esau dan Yakub hari ini. Tapi hari ini Kak Grace mau mengajak kita terlebih dahulu membaca di dalam ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. Setelah itu kita akan bersama-sama baca lagi ya, kira-kira apa yang terjadi. Lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya, tetapi Esau, kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulicin. Mungkin ayah akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepada Yakub, akulah yang menanggung kutuk itu anakku, dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu, ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian, Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya. Pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolah itu kepada Yakub anaknya. Wah, adik-adik, kira-kira apa yang dilakukan oleh ibu Ribka dan Yakub ya? Nah, ternyata adik-adik, kalau minggu lalu Esau sudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dia tidak menghargai apa yang Tuhan berikan buat dia. Nah, di minggu ini kita mau dengar cerita tentang Yakub yang ternyata dia juga mau menipu ayahnya. Bukan cuma Yakub saja, tapi ibunya Ribka membantu Yakub untuk melakukan hal yang licik, hal yang tidak benar, yaitu membohongi ayahnya. Wah, adik-adik, kira-kira itu perbuatan yang baik atau tidak baik ya? Tidak baik. Tapi tunggu dulu, apakah hanya Yakub saja yang menipu?
apakah hanya Yakub saja yang berbuat salah? Coba kita lihat. Kira-kira Esau juga berbuat salah nggak ya? Nah, adik-adik, gambaran kesalahannya Esau itu seperti ini kira-kira. Pernah nggak adik-adik dikasih sama mama bawa bekal? Bawa bekal isinya makanan yang harus adik-adik makan waktu adik-adik berada di sekolah atau dimanapun adik-adik berada. Mama sudah siapin bekal yang sangat enak buat adik-adik. Tapi waktu adik-adik di sekolah, waktu adik-adik buka, lalu kemudian adik-adik mengatakan, aku nggak suka apa yang mama buat. Gimana ya caranya supaya aku buang aja. Aku nggak suka apa yang mama buatin ini. Aku pengen jajan aja. Jajan di tempat yang lain lebih enak. Jajanan yang di luar itu. Gimana ya? Ya udah deh, aku buang. Nanti aku pura-pura bilang sama mama kalau aku udah makan. Nah, adik-adik, kira-kira sikap seperti itu sikap yang baik nggak ya? Ternyata tentu bukan sikap yang baik. Kita tidak menghargai apa yang sudah mama kita siapkan. Kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah dikasih spesial buat kamu. Spesial buat kamu dari mama kamu. Harusnya kita hargai ya. Nah, adik-adik, begitu pula dengan Esau. Esau mendapatkan namanya berkat kesulungan. Apa adik-adik? Berkat kesulungan. Betul. Berkat kesulungan adalah hadiah spesial yang diberikan khusus untuk Esau. Karena Esau adalah anak yang pertama. Pada waktu itu, anak yang pertama akan mendapatkan berkat kesulungan. Berkat kesulungan diberikan khusus untuk anak yang pertama. Tapi tahu nggak adik-adik? Ternyata Esau tidak menghargai apa yang sudah Tuhan Allah khususkan buat dia. Jadinya Esau menganggap remeh. Dia tidak mau menghargai apa yang Tuhan berikan dan tidak mau menjaganya dengan baik. Akhirnya Esau kehilangan berkat kesulungannya. Bagaimana caranya Esau bisa kehilangan berkat kesulungannya? Adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita baca adalah ketika Yakub dan juga Ribka, ibunya, sedang berusaha untuk mencari cara bagaimana mereka bisa menipu ayahnya. Gimana ya caranya? Nah, ternyata tadi firman Tuhan yang kita baca, mamanya yaitu ibu Ribka dan juga Yakub, mereka mencari cara untuk membohongi bapak Ishak. Gimana caranya? Firman Tuhan tadi mengatakan kalau dia suruh si Yakub itu pakai bajunya si Esau, lalu kemudian memberikan bulu-bulu di tangannya supaya itu dikiranya adalah Esau. Nah, adik-adik, ternyata ibu Ribka dan juga Yakub berusaha menipu, berbohong. Apakah itu adalah sikap yang baik atau sikap yang tidak baik? Tentu sikap yang tidak baik. Tapi mereka tetap melakukannya. Pada waktu itu, Yakub datang dengan baju dan kemudian kulit yang sudah sangat menyerupai, mirip kayak Esau. Lalu kemudian dia membawa makanan yang enak khusus untuk papanya, yaitu bapak Ishak. Diberikanlah makanan itu, lalu mereka makan bersama. Dan setelah makan, akhirnya bapak Ishak pun menumpangkan tangan di atas kepalanya Yakub yang dikira adalah Esau. Akhirnya bapak Ishak pun memberkati Yakub dengan berkat kesulungan. Adik-adik, bapak Ishak tidak tahu kalau itu adalah Yakub. Tetapi adik-adik, setelah Esau pulang dan dia membawa makanan yang enak seperti yang dijanjikannya kepada papanya, akhirnya dia pun meminta berkat kesulungan yang sebelumnya dia harusnya dapatkan. Tetapi karena dia sudah ketinggalan, karena dia tidak menghargai berkatnya Tuhan, karena dia dengan begitu saja membuang hak kesulungannya kepada adiknya, tidak menganggap itu penting, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Ishak pun akhirnya hanya memberikan berkat yang seadanya untuk Esau. Padahal sebenarnya dia harusnya menerima berkat spesial untuk anak yang pertama.
Tapi karena Esau pun tidak menghargai berkat yang Tuhan sediakan buat dia, akhirnya dia tidak menerima berkat yang seharusnya dia dapatkan. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa melihat kalau keluarganya Bapak Ishak, Ibu Ribka, Esau dan juga Yakub, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Keluarga yang sebenarnya adalah keluarga yang sudah sama-sama berdosa. Mereka suka menipu, mereka tidak menghargai berkat Tuhan, dan mereka pun juga akhirnya berusaha dengan caranya sendiri untuk mendapatkan apa yang mereka dapatkan, mereka inginkan. Itu adalah cara yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Padahal kan mereka satu keluarga, harusnya bisa saling mengasihi, harusnya bisa saling menjaga, harusnya bisa saling memberkati satu dengan yang lainnya. Tapi adik-adik, ternyata keluarga yang ada di dalam Alkitab pun juga bukan keluarga yang sempurna, keluarga yang berdosa dan membutuhkan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sadar betul kalau manusia yang berdosa itu tidak bisa mengasihi. Sadar betul kalau manusia yang berdosa itu tidak bisa menghargai dan melihat apa yang Tuhan berikan buat mereka. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, melepaskan kita dari belenggu dosa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin setiap kita punya teladan Tuhan Yesus, punya karakter seperti Tuhan Yesus. Karakter yang seperti apa? Karakter yang bisa mengasihi, karakter yang bisa sungguh-sungguh taat sama Tuhan, tidak suka berbohong, dan bahkan kita menghargai berkat yang Tuhan sudah berikan. Adik-adik, kira-kira adik-adik pernah nggak menghargai berkat yang Tuhan berikan buat adik-adik? Atau seringkali adik-adik tidak menghargai berkat yang datangnya dari Tuhan? Coba, pernah nggak adik-adik menghargai, mensyukuri kalau adik-adik punya papa? Siapa yang di sini senang punya papa yang baik? Atau siapa di sini yang senang punya mama? Siapa di sini yang senang punya kakak dan adik? Coba adik-adik, pernah nggak adik-adik bersyukur tentang keluarga adik-adik? Tapi Kak Grace, papaku sibuk. Mamaku kadang suka marah-marah. Kakak suka berantem. Nah, adik-adik, seringkali keluarga kita pun juga adalah keluarga yang tidak sempurna. Tapi kita mau belajar berdoa kepada Tuhan, mensyukuri keluarga kita dan mendoakan supaya papa, mama, kakak, dan adik kita bisa bersama-sama. Tuhan tolong supaya kita bisa saling mengasihi dan saling belajar untuk menolong satu dengan yang lain. Belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita bersyukur ya buat keluarga kita bersyukur untuk papa mama kita, untuk kakak dan adik yang Tuhan berikan buat kita. Kita juga bersyukur untuk teman-teman yang Tuhan berikan buat kita. Caranya kita bersyukur adalah kita mau mengasihi mereka. Itu adalah berkat yang daripada Tuhan. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita mau bersama-sama mensyukuri berkat yang daripada Tuhan. Nanti kita akan sama-sama doakan ya buat papa, mama, kakak dan adik dan juga saudara-saudara kita yang lain ya. Nah, adik-adik, kita mau bersama-sama menghafal ayat hafalan terlebih dahulu ya. Kita mau belajar bersama-sama menghafal dari 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Apa ya isinya? Coba kita baca sama-sama dulu ya. Lakukanlah segala pekerjaan di dalam kasih. Bisa? Ya, sekali lagi ya. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaan di dalam kasih. Bisa? Nah, adik-adik, kita belajar untuk melakukan segala sesuatu di dalam kasih dengan seorang kepada yang lain dan juga kasih kita kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk menghargai semua anugerah yang Tuhan berikan buat kita, semua berkat yang Tuhan berikan buat kita. Gimana caranya tadi? Kita belajar untuk mengasihi papa mama kita, mengasihi kakak adik kita mendoakan mereka supaya mereka pun bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik juga harus belajar ya untuk menghargai apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Seperti tadi tuh,
Kalau adik-adik dikasih bekal, makan, sudah disiapkan makan oleh papa dan mama, sudah diberikan ini dan itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghargai dan harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita sama-sama mau berdoa yuk sekarang. Kita mau mendoakan untuk papa mama kita, kakak adik, dan juga saudara-saudara kita. Kita mau bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan buat kita. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan, kami menyadari kalau seringkali kami tidak mengasihi papa mama kami dengan baik, tidak mengasihi kakak adik kami dengan baik. Tuhan, ampuni kami. Kami rindu, kami mau belajar hari ini untuk mengasihi dan mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami berdoa untuk papa kami, berdoa untuk mama, kakak, dan adik yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan tolong mereka, tolong keluarga kami, supaya kami bisa belajar saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau belajar mensyukuri hidup kita karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Yuk, kita mau bersama-sama mensyukuri apa yang Tuhan berikan itu dengan memberikan persembahan, sambil kita juga mau menyanyikan Aku Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kita mau nyanyikan sama-sama ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah melakukan Sunday Devotion. Kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah dengar firman Tuhan, dan juga sudah menghafal ayat. Sekarang kita pun mau bersama-sama berdoa ya. Yuk, kita mau sekali lagi berdoa untuk menutup Sunday Devotion kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah tolong kami. Kami bersyukur, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengar firman Tuhan, kami bisa menghafal firman Tuhan, dan juga kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami, apa yang sudah kami lakukan ini. Kami rindu untuk mengucap syukur dan menghargai apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan untuk setiap adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan berkati, kalau ada adik-adik yang sedang sakit, Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan. Berkati sekolah adik-adik supaya mereka pintar dan Tuhan berikan hikmat dalam belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah.